أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 284. Tafsirnya, milik Allah lah apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi, dan jika kamu menyatakan atau melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, berupa kejahatan dan rencana untuk melakukannya, atau kamu menyembunyikan, maksudnya merahasiakannya, pastilah akan dihisap, yakni dibukakan oleh Allah pada hari kiamat. Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya untuk diampuni, dan menyiksa siapa yang dikehendakinya untuk disiksa. Kedua kata kerja ini dapat dihubungkan pada jawab syarat dengan baris mati, dan dapat pula dengan baris di depan, dengan perkiraan, mulai lafadz fahuwa, dan seterusnya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, di antaranya melakukan hisab atas perhitungan terhadapmu dan memberikan balasannya. Ayat 285. Tafsirnya, telah beriman, artinya membenarkan Rasul Muhammad, terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, yakni Al-Quran, demikian pula orang-orang yang beriman, maktuf atau dihubungkan kepada Rasul semuanya. Tanwinnya menjadi pengganti bagi mudhof ilaih, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya. Ada yang membaca secara jamak dan ada pula secara mufrad atau tunggal. Serta para rasulnya, kata mereka, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun di antara rasul-rasulnya, hingga kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada lainnya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Kristen, dan mereka mengatakan, kami dengar, maksudnya apa yang diperintahkan kepada kami itu, disertai dengan penerimaan, dan kami taati, serta kami bermohon, ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali, yakni dengan adanya saat berbangkit. Tatkala turun ayat yang sebelumnya, orang-orang mukmin mengadukan was-was dan kekhawatiran mereka serta terasa berat bagi mereka saat perhitungan, maka turun pula ayat berikutnya. Ayat 286. Tafsirnya, Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, artinya sekadar kesanggupannya. Ia mendapat dari apa yang diusahakannya, berupa kebaikan artinya pahalanya, dan ia beroleh pula dari hasil kejahatannya, yakni dosanya. Maka seseorang itu tidaklah menerima hukuman dari apa yang tidak dilakukannya, hanya baru menjadi angan-angan dan lamunan mereka. Mereka bermohon, wahai Tuhan kami, janganlah kami dihukum dengan siksa jika kami lupa atau tersalah artinya meninggalkan kebenaran tanpa sengaja, sebagaimana dihukumnya orang-orang sebelum kami. Sebenarnya hal ini telah dicabut Allah terhadap umat ini, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis. Permintaan ini merupakan pengakuan terhadap nikmat Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, yang tidak mungkin dapat kami pikul, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami, yaitu Bani Israel, berupa bunuh diri dalam bertobat, mengeluarkan seperempat harta dalam zakat, dan mengorek tempat yang kena najis. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup, atau tidak kuat kami memikulnya berupa tugas-tugas dan cobaan-cobaan. Beri maaflah kami, atau hapuslah sekalian dosa kami, ampunilah kami dan beri rahmatlah kami, dalam rahmat itu terdapat kelanjutan atau tambahan keampunan, Engkaulah pembela kami artinya pemimpin dan pengatur urusan kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir, yakni dengan menegakkan hujah dan memberikan kemenangan dalam peraturan dan pertempuran dengan mereka, karena ciri-ciri seorang maula atau pembela adalah menolong anak buahnya terhadap musuh-musuh mereka. Dalam sebuah hadis tercantum bahwa, tatkala ayat ini turun dan dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap kalimat diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah engkau penuhi. Sadaqallahul Azim.